Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Apakah kalian masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Kita telah belajar banyak tentang teks ceramah. Nah, kali ini kita akan lanjut ke struktur dan kaidah bahasa teks ceramah. Struktur ceramah. Struktur ceramah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan atau penghormatan, ucapan syukur, dan penyampaian topik. Untuk contohnya langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari salam pembuka. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gedung Reja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Gedung Reja, itu merupakan sapaan atau memberikan penghormatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Itu contoh dari ucapan syukur. Selanjutnya, tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu contoh dari penyampaian topik. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pembuka. Kemudian setelah pembuka ada isi. Isi yaitu materi yang akan disampaikan oleh si penceramah. Dan yang terakhir setelah isi yaitu penutup. Penutup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada simpulan, menyampaikan maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir salam penutup. Kalimat simpulan ditandai dengan kata jadi, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu. Jadi ketika kita memberikan simpulan, tandai dengan kata-kata itu ya. Contohnya seperti ini. Jadi, kebersihan lingkungan sekolah sangat penting kita jaga. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari diri kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu yang paling sederhana adalah dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu contoh dari simpulan. Jadi, simpulan dari materi yang tadi kita sampaikan. Kemudian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nah, itu adalah penyampaian maaf dan terima kasih. Jadi, boleh dibalik ya. Kemudian, yang terakhir, karena tadi salam pembukanya Assalamualaikum, maka salam penutupnya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama yaitu menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kalimat kompleks atau majemuk. Nah, pengertian kalimat dulu ya. Kalimat adalah satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir. Jadi sebuah kalimat itu ditandai dengan adanya minimal ada subjek dan predikatnya. Kalau tidak ada subjek dan predikat, itu tidak disebut dengan kalimat. Nah, sedangkan di sini kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Klausa itu bagian dari kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi bagian dari sebuah kalimat ya. Kalimat itu tersusun atas klausa. Nah, sedangkan kalimat simpleks di sini itu hanya terdapat subjek dan predikatnya itu cuma satu. Contohnya, aku pergi belanja sore hari. Nah, ini polanya ya. Itu mohon maaf karena untuk SP itunya kegeser ke kiri. Jadi tolong kalian pahami sendiri, geser ke kanan ya. Jadi aku pergi belanja sore hari, maka aku di situ adalah subjek, pergi belanja adalah predikat, sore hari adalah keterangan waktu. Maka di situ ada satu subjek dan ada satu predikat. Maka itu disebut kalimat simpleks. Paham ya? Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Jadi kalimat dalam sebuah kalimat itu
subjeknya lebih dari satu dan predikatnya lebih dari satu. Itu namanya kalimat kompleks. Contohnya, aku sedang belajar ketika adikku jatuh. Itu juga mohon maaf, polanya kegeser ke kanan ya. Jadi aku itu subjek, sedang belajar itu predikat, ketika adikku jatuh itu keterangan waktu. Ketika kan menunjukkan suatu waktu ya. Ketika adikku jatuh itu keterangan waktu. Tapi di sini keterangan waktu bisa dijabarkan lagi. Adikku subjek dan jatuh itu predikat. Maka di kalimat ini terdapat dua subjek dan dua predikat. Subjek dan predikat yang satu dalam aku sedang belajar dan subjek predikat yang kedua itu terdapat pada keterangan waktu ketika adikku jatuh. Adikku jatuh, adikku subjek, jatuh itu predikat. Maka itu bisa disebut kalimat kompleks karena memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. Selanjutnya, yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat bersifat deklaratif, imperatif, dan persuasif. Masih ingat, deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, sedangkan imperatif adalah kalimat yang berisi perintah. Dan yang ketiga, persuasif, yaitu kalimat yang mengandung ajakan, imbauan, ditandai dengan kata-kata hendaknya, sebaiknya, diharapkan. Nah, di dalam sebuah ceramah itu kan biasanya kita diperintah untuk melakukan sesuatu ya, diimbau untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pasti banyak terdapat kata-kata yang menunjukkan itu adalah persuasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata sebab akibat. Ketika kita berceramah, contohnya tadi, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kan tidak hanya bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tapi akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu juga dijelaskan. Terus penyebabnya kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kan juga harus dijelaskan. Nah, itu berarti menggunakan kata-kata sebab akibat, ditandai dengan kata sebab, akibatnya, oleh sebab itu. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama. Saya, aku, kami. Kata ganti orang pertama, paham ya? Dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kalau kata ganti orang pertama itu kan saya, aku, kami. Tapi kalau kata ganti orang kedua kan kamu. Tapi di sini adalah kata ganti orang kedua jamak yang banyak gitu ya, sebagai sapaan. Ketika berceramah kita kan banyak menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya adalah kata hadirin, kalian, bapak ibu, saudara-saudara. Kemudian yang kelima, terdapat konjungsi temporal. Masih ingat konjungsi temporal pada materi teks prosedur? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya adalah kata lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain ya. Coba dibuka lagi bukunya. Kemudian yang terakhir, menggunakan verba tingkah laku atau kata kerja mental. Masih ingat? Verba tingkah laku adalah verba yang kata kerja yang kita lakukan dengan otak atau hati kita. Istilahnya begitu. Jadi contohnya mencintai kan menggunakan hati. Itu berarti verba tingkah laku. Berpikir menggunakan otak. Berarti itu verba tingkah laku. Memperkirakan, menduga itu juga verba tingkah laku. Nama lainnya adalah kata kerja mental ya. Karena menggunakan otak kita atau hati kita. Nah, itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup kelas. Dan untuk tugasnya, tunggu sampai pembelajaran berikutnya. Semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.